Kisah film ini berawal saat memperlihatkan seorang sopir pengangkut logistik yang bernama Jiang Peng, di mana dia bersama putra serta rekannya kala itu sedang membawa paket seekor aligator bernama Gustav untuk diantarkan kepada seseorang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh beberapa orang yang sedang menutup jalan. Dan disinilah awal mula malapetaka terjadi saat tiba-tiba terjadi gempa besar yang menerjang wilayah itu, di mana ternyata gempa tersebut memicu pergerakan besar air laut yang menyebabkan gelombang sangat besar yang disebut dengan tsunami. Kala itu, semua orang terlihat panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Namun gelombang tsunami yang datang secara cepat tak mampu untuk dihindari oleh mereka hingga inilah yang terjadi. Gelombang besar itu menyapu apapun yang ada di hadapannya. Bahkan yang paling mengejutkan adalah ketika aligator kelaparan itu berhasil keluar dari kandangnya, hingga kini hewan itu menjadi ancaman bagi orang-orang. Meskipun rekan Jiang Peng sempat berusaha untuk menangkapnya, namun usahanya tetap gagal. Bahkan hewan itu mulai menyerangnya hingga dia pun tewas secara mengenaskan. Situasi panik semakin menjadi-jadi saat orang-orang terjebak di tengah air bah yang mulai membanjiri lokasi mereka. Di tengah kepanikan itu, Jiang Peng serta beberapa orang lainnya berusaha untuk masuk ke dalam sebuah toko. Dan disinilah sebuah kejadian menyedihkan terjadi saat memperlihatkan seorang pria yang ingin menyelamatkan kekasihnya di luar toko. Namun secara mengejutkan, pria itu malah tewas akibat diserang oleh aligator kelaparan tersebut. Bahkan tak sampai di situ, aligator itu juga mulai berusaha masuk ke dalam toko karena mengincar siapapun orang yang berada di dalamnya. Situasi diperparah saat terlihat seorang wanita yang menderita penyakit asma tiba-tiba kambuh dan membuat panik semua orang. Namun secara kebetulan, di sana terdapat seorang ahli medis bernama Dr. Chen yang berniat untuk menolong wanita itu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke kliniknya supaya bisa membawa peralatan medis serta obat-obatan. Dan demi menghindari serangan aligator, Dr. Chen terpaksa harus keluar melalui atap-atap serta jalur sirkulasi. Di saat yang sama, tekanan serta emosional membuat salah seorang pria berniat untuk menyerang aligator tersebut. Terlebih dia ingin melakukan balas dendam karena hewan itulah yang telah menewaskan saudaranya. Namun untungnya, aksi nekatnya itu berhasil diredam dan dihentikan oleh Jiang Peng sehingga nyawanya berhasil selamat. Sementara itu di tempat lain, regu penyelamat yang dipimpin oleh seseorang bernama Savo kala itu sedang memberikan keterangan kepada para awak media bahwasanya dia telah membentuk tim penyelamat untuk mengevakuasi semua orang yang terjebak oleh bencana tersebut. Maka singkat cerita, saat ini regu penyelamat telah sampai di lokasi bencana untuk menolong para korban yang saat ini sedang dalam kondisi mengenaskan. Kala itu, seorang rekannya menyarankan untuk menggunakan ruangan-ruangan bawah tanah untuk dijadikan tempat penampungan. Maka untuk itu, mereka harus membuka dan mengeluarkan semua saluran air untuk mengeringkan distrik bawah tanah tersebut. Di saat yang sama di tempat lain, terlihat Dr. Chen sedang berusaha untuk mengambil obat di ruangan kliniknya. Namun untuk bisa mendapatkannya, dia harus mengambil kunci lantai atas yang berada di bawah dengan cara menyelam.
Untuk itu, dia harus meminta bantuan kepada seseorang bernama Sanmao supaya bisa menjaganya. Namun karena debit air yang terus bertambah, menyebabkan aligator tersebut datang ke tempat itu dan berhasil menemukan Sanmao. Hingga tanpa diduga, dia menjadi sasaran serangan hewan buas tersebut. Aligator itu juga berbalik dan kini mulai mengincar Dr. Chen. Dan untuk kesekian kalinya, Dr. Chen menjadi korban keganasan aligator yang menjadi ancaman nyata bagi semua orang. Teror menakutkan sang aligator belum berhenti sampai di sana, karena saat itu ketika regu penyelamat yang datang menggunakan kapal berusaha mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam toko. Namun nahas, mereka menghiraukan himbauan dari orang-orang tentang bahaya aligator yang kini sedang mengincar mereka, hingga hewan itu mulai menyerang kapal tersebut dengan begitu mengerikan. Kejadian itu membuat semua orang yang berada di dalam toko seketika panik dan berusaha melarikan diri keluar bangunan. Dan disinilah sebuah aksi heroik dilakukan oleh istri mendiang Dr. Chen saat dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Beberapa saat setelah kejadian itu, tiba-tiba sebuah pesawat tim penyelamat melintas di atas lokasi itu untuk melihat kondisi serta situasi korban yang berada di bawah mereka. Pesawat itulah satu-satunya harapan para korban supaya mereka bisa ditemukan dan segera dievakuasi. Namun saat pesawat itu melintas, mereka tak melihat tanda-tanda kehidupan hingga mereka pun memutuskan untuk kembali. Meskipun sesaat kemudian, Jiang Peng berhasil terlihat dan menjadi tanda bahwa masih ada orang-orang di bawah sana yang masih bertahan hidup. Maka dari sana, untuk memudahkan proses evakuasi, mereka berinisiatif untuk menyeberang dan berpindah dari bangunan itu dengan menggunakan tali. Maka Jiang Peng menjadi orang perintis yang dituntut untuk mengikatkan tali tersebut. Dan setelah semua persiapan telah selesai dilakukan, satu persatu dari mereka mulai menyeberang di tengah situasi ketegangan serta suasana yang dramatis. Namun kejadian mengejutkan terjadi saat salah seorang preman memaksakan diri untuk menaiki tali tersebut bersamaan dengan Xiao Hu, yang mana ketidaksabarannya menyebabkan tali itu tak kuat menahan beban, hingga akhirnya pria itu terjatuh dan menjadi sasaran serangan aligator. Kejadian mengerikan belum berhenti sampai di situ. Nasib sial juga terjadi kepada seorang paman yang hendak menyelamatkan keponakannya yang bernama Yin. Namun saat Yin telah berhasil diselamatkan, tiba-tiba sang paman terlihat pasrah dan memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Hingga inilah yang terjadi. Setelah peristiwa itu, tiba-tiba Shin memperlihatkan siaran televisi yang menampilkan video para korban di atas gedung tersebut. Meskipun di saat yang sama, tim penyelamat yang dipimpin oleh Savo masih melakukan perdebatan dengan para anggota legislatif dari pemerintahan, di mana mereka bersikeras untuk menuntut tim penyelamat supaya bisa mengevakuasi serta menyelamatkan para korban yang sampai saat ini masih meminta bantuan. 我们该怎么办？是一个我出钱支持选举出来的议员，成为这个城市的英雄。 Maka dengan keputusan yang sangat nekat, akhirnya tim penyelamat mencoba untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan tangga. Namun tiba-tiba di tengah situasi itu, aligator ganas tersebut kembali melakukan serangan dengan merusak tangga yang digunakan untuk menaikkan para korban. Dan sontak saja, semua orang yang berada di sana terjatuh ke dalam air, hingga kini mereka menjadi incaran hewan buas tersebut.
Beberapa saat kemudian, setelah kejadian itu berlalu, tiba-tiba Xin memperlihatkan Jiang Peng yang baru saja siuman dari pingsannya, di mana saat itu dia langsung didatangi oleh Safo seraya memberikan ancaman padanya untuk mengakui serta mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membawa serta melepaskan aligator yang telah menelan banyak korban jiwa. Dan jika dia menolak untuk melakukan itu, maka Safo mengancam untuk menculik dan melumpuhkan putrinya yang saat itu sedang berada dalam penguasaannya. 从现在开始就是真的。那他猜在哪儿？ Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya pemilik hewan buas itu adalah Safo, di mana sebelumnya dia menugaskan Jiang Peng untuk membawa aligator tersebut ke sebuah penangkaran hewan, yang kemudian hewan itu akan diperjualbelikan demi sebuah keuntungan. 应该已经被鳄鱼吃了。运送鳄鱼的货车在唐人街被人拦下了。 Kala itu, Safo sangat percaya diri dan menyombongkan dirinya karena dia telah berhasil menyelamatkan para korban serta menangkap hewan buas tersebut. Dia pun mulai melakukan jumpa pers untuk mengumumkan keberhasilannya seraya menunjukkan kepada publik bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam tragedi ini adalah Jiang Peng. 唐人街这次惨案的罪魁祸首， Mr. Charles, you bought the boat out of 你 rescue. 放出来的人，我们也找到了，是一只名叫古斯塔夫的非洲巨鳄。 Namun ternyata Jiang Peng menolak untuk tunduk kepada Safo meskipun dia terancam tak akan pernah bertemu lagi dengan putrinya. Maka Jiang Peng mulai menunjukkan kepada publik tentang ancaman yang telah dilakukan oleh Safo kepada dirinya lewat rekaman yang sebelumnya telah dia persiapkan. Dan kini publik baru saja mengetahui bahwa ternyata Safo lah yang harus bertanggung jawab atas kematian para korban. 得了信号，延误了海啸预警的，你们是一个，就是10个100个，我也乐意。这一切的不是古斯塔夫，也是。 Hingga atas rasa panik serta ketakutannya, pada akhirnya Safo tiba-tiba memutuskan untuk kembali melepaskan aligator tersebut. Tentu saja hal itu membuat semua awak media merasa panik dan ketakutan, hingga kekacauan pun terjadi dengan begitu menegangkan. 把他带走。 Di saat yang sama, Jiang Peng berusaha mencari keberadaan putrinya dengan menggunakan deteksi sinyal jam tangan yang digunakan oleh Yi Wei. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa kembali dipertemukan. Kemudian tanpa buang waktu, mereka pun langsung berusaha melarikan diri demi bisa menghindari serangan dari aligator buas yang sedang mengincar siapapun orang di hadapannya. Maka hanya ada satu cara supaya mereka bisa lolos dari incaran aligator tersebut, yaitu dengan menjadikan Jiang Peng sebagai umpan dan membiarkan yang lainnya melarikan diri. Namun nahas, saat Jiang Peng melakukan aksi heroik itu, tiba-tiba dia diserang oleh aligator yang menyebabkan kakinya terluka parah. Meskipun di saat yang sama, Xiao Hu memutuskan untuk membantu dengan mencoba melumpuhkan hewan tersebut menggunakan sebilah besi, hingga pada akhirnya aligator itu berhasil dilumpuhkan. Meskipun di saat yang sama, kejadian menyedihkan terjadi saat luka yang diderita oleh Jiang Peng ternyata sangat parah. Meskipun dengan perjuangan serta kegigihannya untuk bertahan hidup, dia pun berhasil selamat dan segera ditangani oleh tim medis. 你打我，你不是要看我毕业吗？妈，有人吗？ Dan setelah peristiwa itu berakhir, singkat cerita 1 tahun kemudian, Xin tiba-tiba memperlihatkan ketika Yi Wei masih terlelap di sebuah rumah yang nyaman. Sementara kala itu, Xiao Hu kembali memulai aktivitasnya untuk berangkat ke sekolah. Dan Jiang Peng terlihat sedang melihat foto-foto kenangan masa lalunya yang sangat indah bersama keluarganya, hingga dia kembali teringat akan masa-masa menyenangkan itu. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.